kasus penggusuran tanah itu melanggar hak asasi manusia. Ya. Dan pengusaha atau cupong menyewa preman ya dari sana sendiri maupun import untuk menggusur tanah rakyat. Tanah rakyat itu kalau tidak ada bangunannya, ganti ruginya cuma 4.000 perak. Untuk beli kopi aja nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Tetapi kalau ada tanahnya, ada bangunannya, ganti ruginya 25.000 per 30.000 per meter persegi. Ini sadis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saya sekarang sedang bertandang ke rumah tokoh nasional kita, abang kita, jagoan kita, sorry ya kalau saya balik bilang jagoan kita, Bang Rizal Ramli, ya, mantan menteri, Menko segala macam dan sebagainya. Dan yang paling penting, orang ini sudah rekam jejaknya kelihatan, terbukti. Dari mulai masih bocah SMA sampai dalam kekuasaan, di luar lingkar kekuasaan, hatinya selalu bersama rakyat, bersama konstitusi kita. Bang Rizal, apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Saudara sekalian, ini saya sengaja minta waktu Bang Rizal karena kehadiran Bang Rizal Ramli pada acara press conference-nya Pro Demokrasi itu ternyata berbutut panjang, dalam tanda kutip ya. Ada gema, ada resonansi. Saya nggak ngerti apakah berhubungan atau tidak, tapi setelah itu beberapa saat kemudian Jokowi tampil di istana membagi-bagikan sertifikat. Dan statementnya keras loh. Pemerintah berkomitmen untuk membasmi mafia tanah bla 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 bla, seperti yang saya pernah muat dalam podcast saya sebelumnya. Bang Rizal, abang kan selama ini dikenal sebagai ekonom senior yang prediksi-prediksi abang dengan perhitungan kalkulasi ini itu sering menjadi kenyataan. Dan mohon maaf, sorry banget, selama ini orang kadung memberi label abang itu elitis. Tema-temanya soal pajak, APBN, keuangan tuh elitis. Tiba-tiba kemarin abang nyemplung jedek ke masalah pertanahan yang sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Ini gimana background-nya, Bang? Ya, dalam sejarah dunia ada dua topik yang jadi sumber keresahan masyarakat dan bahkan berkembang menjadi revolusi. Satu adalah soal pajak. Itu gara-gara pemerintah kolonial Inggris mengenakan pajak teh untuk rakyat Amerika. Terjadilah Boston Tea Party, terjadilah revolusi Amerika. Gara-gara pajak teh ya? Pajak teh. Masya Allah. Amerika merdeka dari penjajah Inggris. Demikian juga di Perancis. Ya, gara-gara Louis XVI hidup bermewah-mewah sama ratunya, ya, untuk membiayai kemewahan itu, naikin pajak, akhirnya terjadilah apa yang disebut revolusi Perancis. Di India lebih sederhana lagi. Pemerintah kolonial Inggris naikin pajak garam cuman biasa, tapi karena garam dibutuhkan oleh seluruh orang India, mulailah Gandhi dan Nehru menggerakkan revolusi melawan Inggris. Dimulai dari pajak garam doang. Jadi pemerintah dimanapun harus hati-hati kalau mengenakan pajak untuk rakyat biasa. Ya, yang kedua adalah soal tanah. Edi barangkali masih ingat zaman kolonial Belanda. Belanda kalau melihat tanahnya bagus, pemandangannya bagus, subur, dia langsung bilang ini punya kita. Iya kan? Apa yang terjadi? Dia mau merebut tanah keluarga Pangeran Diponegoro.
kebetulan Pangeran Diponegoro itu tokoh agama juga, Ulama ya? ulama. Akhirnya terjadilah perang Diponegoro. Belanda harus berperang melawan Diponegoro 25 tahun dengan biaya finansial korban serdadu Belanda yang mahal sekali. 1825 sampai 1830, 5 tahun bang. Ya. Tapi itu terkuras betul, terkuras betul. Ya. Atas mereka betul. Atau perang Padri. Ya. Ya, karena Belanda merebut tanahnya Tuanku Imam Bonjol. Bonjol. Dia juga ulama, Ya. akhirnya terjadilah perang Padri dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi di seluruh dunia hati-hati kalau misalnya mau merampas tanah dengan modal kekuasaan negara doang, Iya. atau berlindung di belakang negara. Nah, memang waktu saya diundang oleh Prodem Ya. untuk membahas kasus penggusuran tanah Di Bojongkoneng di khususnya. Bojongkoneng, tentu ya saya mengatakan kasus penggusuran tanah itu melanggar hak asasi manusia, Ya. dan pengusaha atau cukong menyewa preman ya dari sana sendiri maupun import untuk menggusur tanah rakyat. Tanah rakyat itu kalau tidak ada bangunannya, ganti ruginya cuma 4.000 perak. Untuk beli kopi aja nggak bisa ya. Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa. Tetapi kalau ada tanahnya, ada bangunannya, ganti ruginya 25.000 per 30.000 per meter persegi. Ini sadis sekali. Iya kan? Padahal mereka hanya memiliki HGB, iya kan? Nah, memang pengusaha yang punya HGB berhak membebaskan dengan cara-cara yang wajar. Artinya bayar ganti rugi lah yang wajar, dan disepakati kedua belah pihak. Masuk pihak aja ya. Nah, tapi pengusaha pengembang ini terlalu rakus, Ya. terlalu serakah. Dia kerahkan preman supaya biaya pembebasan tanahnya rendah. Padahal kalau tanahnya udah jadi, mereka juga gak jual harganya Sejutaan itu ya? 10 jutaan, 15 juta. Masya Allah. Artinya kalau bayar normal aja 500.000 aja ya? 500.000, Maksudnya rakyat banyak pasti banget. suka, pasti senang. Iya. Ya, tapi dasar mereka serakah. Mereka kerahkan preman-preman. Nah, para pejabat, aparat tutup mata terhadap kejahatan penggusuran rakyat ini. Bang, saya boleh simpulkan bang, sebentar bang. Ya, Dari abang kronologis yang tadi ada India, ada Perancis segala macam. Jadi kalau saya boleh simpulkan, abang ikut cawe-cawe dalam soal pertanahan ini sebetulnya, boleh nggak saya bilang, ini mencoba menyelamatkan negara khususnya ke penguasa dari amuk rakyat seperti di negara-negara lain karena menyangkut soal tanah. Tapi sayang sekali oleh sebagian kelompok khususnya seberang belah sana dikatakan Rizal Ramli menebar kebencian, membenturkan rakyat dengan sentul dan sebagainya. Ini gimana nih bang? Kok jadi mereka pandangannya kok seperti ada juga yang di pasar modal bilang Rizal Ramli pengen populer lewat isu tanah disentuh. Saya mohon maaf ya para pemain pasar modal. Rizal Ramli itu umur 22 tahun udah terkenal, ya kan? Buku putihnya diterjemahkan ke 9 bahasa di luar negeri, udah terkenal. Kita nggak perlu kasus ini untuk memperkenalkan diri, ya kan? Ini saya bantu ya pemirsa ya. Ini yang saya abang maksud, ini buku putih waktu Bang Rizal dan teman-teman ITB-nya melawan Presiden Soeharto pada waktu itu. Gitu bang ya? Tahun 78 bang ya? 73 ya? Jadi kita mau udah terkenal, nggak usah memperkenalkan diri, nggak usah pansos lah dan sebagainya, ya kan? Oke, kembali ke pokok persoalan tadi. Kembali ke pokok persoalan tadi. Begitu di Prodem kita selesai jam 1.30, Ya. 2,5 jam kemudian Pak Jokowi menjawabnya di Istana Bogor dan mengatakan akan mau sikat mafia tanah, termasuk backingnya. Backingnya betul. Ya, saya sempat salut lah, Apresiasi ya. apresiasi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga pasti tahu soal tanah ini sensitif banget. Iya. Karena rakyat dipojokin nggak punya apa-apa, jadi gembel habis itu. Ya, kalau ini mereka bisa ngelawan gitu. Nah, kemudian besoknya Polri mengeluarkan pengumuman bahwa
untuk follow up perintah presiden, mereka akan sikat mafia tanah dan preman di belakang gedung mafia tanah. Berarti acara press conference itu memberi dampak lumayan besar ya Ya, sebetulnya. insya Allah ya responnya so far bagus, ya kan. Dan Mas Jokowi sama saya kan kenal, saya juga kenal baik. Dia tahu lah kalau Rizal Ramli ngomong sesuatu itu nggak sembarangan, pasti ada faktanya, ada datanya. Dan yang paling penting tidak ada vested interest tadi ya. Bagian apa berapa banyak nih kan gitu biasanya kan begitu orangnya. Nah, kemudian hari Jumat yang lalu Ya. ada Hari Tani. Nah, Hari Tani ini untuk memperingati terbitnya Undang-Undang Agraria tahun 60 yang pemerintah Bung Karno yang terbitkan undang-undang itu. Sama juga Bung Karno sadar betul soal tanah ini sensitif. Oleh karena itu dia bikin Undang-Undang Agraria agar petani itu dapat tanah. Jangan semuanya disikat sama yang kuat-kuat, sama yang besar-besar. Iya. Kenapa? Karena waktu Bung Karno kuliah di ITB, jadi mahasiswa di ITB, dia suka ke Bandung Selatan. Nah, di Bandung Selatan itu dia ketemu dengan petani kecil, namanya Marhen, yang tanahnya kurang dari 1 hektar. Ya, dia prihatin sekali sama nasib si Marhen ini, apalagi kebanyakan petani di Bandung Selatan itu ya petani-petani kecil Marhen. Akhirnya Bung Karno merumuskan ideologi Marhenisme bahwa pemerintah Republik Indonesia nanti itu merdeka itu harus berempati dan berpihak kepada petani kecil, Pemilik lahan yang tidak luas ya. tidak luas dan buruh tani. Oke, sampai Itulah kenapa dia bikin partai pelopor, partai PNI, belakangan jadi PDIP. Tapi saya bingung sampai hari ini PDIP itu nggak pernah memperjuangkan hak-hak rakyat di dalam soal kepemilikan tanah. Padahal Bung Karno jelas-jelas sejarah perjuangannya, ideologi perjuangannya itu berpihak kepada petani kecil dan buruh tani. Oke Bang, sekarang gini kita ke zaman sekarang ini kan dalam beberapa belas bahkan puluh tahun ini selalu ada konflik lahan antara pengusaha dan rakyat dan hampir selalu rakyat kalah, rakyat bergusur. Jadi pembangunan yang mereka usung itu ternyata memiskinkan. Nah, Abang yang pernah di lingkaran kekuasaan itu kan ada beberapa konsep. Pembangunan itu betul-betul mensejahterakan rakyat yang harus terpaksa lahannya diambil mendapat kompensasi yang bagus. Bisa tolong cerita sedikit Bang? Ya, itu memang keyakinan pribadi saya. Bahwa proses pembangunan itu atau investasi harus membantu memakmurkan rakyat, bukan memiskinkan rakyat. Apa yang terjadi di Sentul City ini, pengembang membantu membuat rakyat lebih miskin. Ini saya nggak suka. Ya, dari muda saya nggak begitu cara berpikirnya. Pembangunan itu dan investasi harus memakmurkan rakyat. Nah, contohnya waktu saya Menko-nya Maritim dan Investasi. Maritim dan Sumber Daya. Ya, presidennya Pak Jokowi, saya ambil inisiatif dan usulkan. Satu, saya ingin mengembangkan Borobudur. Karena di situ terlalu padat. Jadi nggak menarik sebagai lokasi para wisata. Ya, saya minta kepada Menteri Kehutanan Ibu Siti tanah 500 hektar, sekitar 5 juta meter persegi ya? di kaki Gunung Unggaran. Di Manoreh atas ya? Di Manoreh, ya kan? Itu supaya kita realokasikan rakyat yang tinggal di dalam Borobudur, tapi diberikan luas tanah 2 kalinya dibandingkan dengan milik awalnya. Dan itu lokasinya bagus, lebih dingin, jaraknya cuma setengah jam ke Borobudur. Iya kan? Jadi realokasi itu akan membuat rakyat lebih makmur. Asetnya lebih besar ya? Lebih besar. Nah, yang kedua, dan kita tata yang baik nanti, kota baru, satelit baru itu. Nah, yang kedua, saya alokasikan 10% dari keuntungan Borobudur yang dikembangkan itu milik rakyat yang digusur. Jadi kalau turisme maju,
Borobudur maju, rakyat yang asli di situ meningkat kemakmurannya. Dan Dalam bentuk saham kali, koperasi itu apa ya? Saham 10%. Koperasi itu apa ya? Ya. Nah, saya ingat waktu itu dirapatkan dipimpin oleh Presiden Jokowi, ya kan, di Borobudur, dan Pak Jokowi setuju banget. Ini bagus banget. Iya kan. Jadi saya lihat Jokowi ini tergantung siapa yang kasih advice. Kalau yang advice-nya benar ya dia ikut. Kalau yang ngasih advice-nya itu yang ngaco-ngaco, yang punya kepentingan dia ikut juga di situ. Silakan ya gitu loh. Tapi saya ingat di pertemuan kabinet di Borobudur, dia senang sekali dengan ide ini supaya rakyat bahagia, supaya happy gitu. Iya. Jadi udah jadi keputusan rapat kabinet sebetulnya ya. Iya, ada itunya notulensinya. Jadi saya simpulkan dikit aja. Jadi rakyat yang ada di sekitar Borobudur dengan program revitalisasi waktu itu kan 10 destinasi wisata ya. Jadi selama ini sebelum Bang Rijal ngurus itu anggaran wisata yang sedikit itu disebar ke banyak sekali sehingga kecil-kecil nggak berasa. Lalu oleh Bang Rijal dijadikan prioritas ya. Ada 10 destinasi saja termasuk Borobudur. Nah, rakyat yang mendapat terpaksa digusur, digeser, dapat lahan 2 kali lipat plus saham objek wisata melalui sebuah koperasi atau apa. Nah, itulah juga kenapa di Danau Toba Danau Toba. saya minta kepada Menteri Kehutanan Ibu Siti Nurbaya ya. 500 hektar juga, 5 juta meter persegi di pinggir Danau Toba, supaya kita jadikan wisata green, wisata hijau, ekoturism. Tapi untuk rakyat, bukan untuk pengusaha, ya kan? Dan Ibu Siti waktu itu tanda tangan langsung. Dia bilang kalau Mas Rizal yang minta tanah, saya langsung setuju tanda tangan, karena saya tahu Mas Rizal ini nggak mungkin menyalahgunakan, ya kan? Tapi kalau yang lain, menteri lain minta lembaga, saya mau rapatin dulu dengan semua dirjen, antar departemen, karena kalau ada apa-apa, saya nggak mau masuk penjara sendiri. Begitu percaya banget ya berarti Ibu Siti ya? Siti Nurbaya waktu itu ya? Nah, saya sedih juga. Danau Toba kita masukkan untuk rakyat, green tourism, tiba-tiba teman saya, Pak Luhut Panjaitan, kasih sama temennya si Apeng. Ya, sebagian, aduh ampun dah gua, ya kan? Saya boleh tanya nggak tuh? Itu pasti nggak gratis ya? Nah, poinnya gini ya, kalau kita niatnya baik, kita isi dengan program yang baik, rakyat kita ikut makmur bersama pembangunan. Tapi kalau niat kita mau main 4 gulipat dan lain-lain, yang makmur cuman sebagian orang aja, bandar-bandar, tapi rakyat malah makin miskin dari proses pembangunan itu. Jadi ada paradigma yang mesti diusung oleh penguasa siapapun presidennya, bahwa pembangunan itu untuk mensejahterakan rakyat, ya Bang ya? Ya, saya kasih contoh. Itu daerah, sekarang jadi daerah bagus, Mega Kuningan. Itu pengembangnya Nugroho dulu, alumni ITB, tahun lebih senior dari saya. Dia perlu backingnya Bambang Soeharto. Bambang Tri maksudnya? Bambang Tri, iya kan? Nah, itu kan dulu daerah padat di situ. Dia harus pindahkan penduduk di situ. Apa yang dia lakukan? Dibeliin tanah 2 kali luasnya dari asalnya di Mega Kuningan. Terus dapat uang cash pula. Uang pindah atau apa? Uang pindah. Jadi rakyat malah senang dipindahkan dari bekas Mega Kuningan ke selatannya Bintaro, dapat tanah lebih luas, air lebih bersih, lebih hijau, dapat uang cash pula. Ya, tapi kan pengembangnya nggak rugi. Dijual harganya gila-gila itu bisa puluhan juta ya? Ya, puluhan juta hari ini gitu. Jadi ini contoh proses pembangunan properti dan macam-macam harusnya membuat rakyat lebih sejahtera. Kalau mereka mesti dipindahkan, itu mereka harus diganti untung supaya mereka lebih untung, kesejahteraannya lebih bagus, walaupun harus pindah ke lokasi sedikit agak di luar kota. Itu prinsip dasarnya. Nah, tapi selama berapa tahun terakhir kebalik, iya kan? Bandar-bandar ini sewa pejabat untuk tutup mata, untuk menggusur rakyat, ya, nyogok bupati, nyogok gubernur, supaya membebaskan tanah ribuan hektar dan sebagainya. Dalam proses itu, gunakan preman sehingga rakyat bukannya makin makmur, makin dapat untung, malah makin miskin dan jadi gembel setelah digusur oleh preman dan ekskavator ini.
Bang, dari pengalaman Makanya saya waktu hari tani kemarin iya. di Bojongkoneng, saya Oh, bilang oke. kepada pemiliknya Sentul City, Oh. Suiteng, lu yang bener loh. Iya kan, jangan beraninya sembunyi doang di Singapura. Oh. Datang nih ke Bojongkoneng, Temuin. ketemu rakyat yang digusur. Iya kan, enak aja lu. Iya kan, sewa pejabat, sewa preman, lu sendiri sembunyi di Singapura. Sini lo kalau lu berani punya nyali. Gila banget. Bang, dari pengalaman yang cukup panjang semacam ini dan ketika Abang diberi amanah sebagai pejabat publik menteri, terbukti sebetulnya bisa. Tapi sayang sekali Abang tidak panjang di sana. Itu kan akhirnya nggak jalan tuh program-program Abang yang bagus Ya, tadi di biasa Borobudur, lah. di Banda dan Toba, nggak jalan itu. Begitu kita diganti, penguasa yang baru motifnya lain lagi kan, pejabat yang baru. Motifnya kasih temen-temennya, main-main dan sebagainya. Ada bagian soalnya ya. Ya, tapi cita-cita untuk pengembangan kemakmuran bersama pengembangan turisme itu ketinggalan. Tapi nanti kita benahin lagi. Ah, ini pertanyaan terakhir. Kalau- Gimana nih untuk menjamin tanda kutip bahwa semua paradigma pembangunan yang mensejahterakan rakyat itu bisa dieksekusi dengan baik? Ya, satu, saya lihat Jokowi responnya kan udah bagus. Saya berharap dia sungguh-sungguh lakukan itu. Amin. Tapi Walaupun nih, Bang, sorry ya. Walaupun Ucapannya kan sering sebaliknya. ya, tapi kalau terbalik lagi, ya udahlah nasibnya. Selesai dia gitu loh. Iya kan? Nah, kalau dia udah selesai nanti karena apapun kita mulai lagi sistem yang baru. Di mana prinsip bahwa pembangunan itu harus memakmurkan. Misalnya ada konsesi tambang emas atau tambang nikel. Wajar dong rakyat yang punya tanah itu dapat ganti rugi yang lumayan. Lebih bagus ya. Yang lebih bagus karena kan perusahaannya sangat menguntungkan. Iya. Ada emas, ada nikel, ada copper. Nah, rakyat itu dia dapat ganti untung, dia bisa beli tanah yang lebih luas, yang lebih bagus. Jadi dia juga makmur, bukannya perusahaannya doang yang makmur gitu. Kalau hal-hal seperti ini terus berlanjut dan tidak kunjung berubah, nih sorry banget, prediksi Abang, apakah peristiwa-peristiwa besar di banyak negara, Perancis, India, bahkan di Jawa dulu dengan zaman Diponegoronya, itu akan terulang? Ya, semua bisa terjadi, ya kan? Karena rakyat kan, kamu kebayang nggak di Bojongkoneng itu? Iya. Rakyat punya tanah, punya rumah di Budosa. Iya. Dia tiba-tiba jadi tunawisma, Tunawisma. nggak punya tanah, nggak punya rumah. Kebanyakan itu kemudian pada ngungsi ke keluarganya di utaranya lagi, ya, nebeng di situ. Jadi tunawisma, nggak punya tanah, nggak punya rumah. Ada kemarahan, ada dendam, ada apa lagi? Iya, mereka pun pasti nggak terima ini. Ya, nah kalau sekarang hari ini teman-teman Prodem, teman-teman aktivis bantu sama-sama, iya kan? Kalau pemerintah nggak akomodasi niat baik ini, solusi baik ini, ya mereka akan cari masalah sendiri. Dari Sentul kita melawan. Kalau kata Rocky Gerung, dari Sentul kita akan berkuasa. Oke, saudara sekalian, ini butir-butir menarik dari pemikiran sekaligus bukan cuma pemikiran karena Bang Rijal sudah mempraktekkannya walaupun cuma 11 bulan Bang ya di kabinet terakhir Bang ya, dan itu sudah menimbulkan gempa dalam arti positif yang sungguh dahsyat. Tapi memang ternyata Allah punya rencana lain, beliau berhenti sebelum waktunya dan hari-hari ini rakyat kita kembali menjadi kurang beruntung atau dimiskinkan oleh pembangunan. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kita lebih baik lagi di tangan orang yang lebih tepat. Siapa dia? Kita tunggu tanggal mainnya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Yes.